Tuhan, selamat pagi, selamat kita kembali berbakti di dalam Tuhan. Apapun keadaan kita saat ini saudara, kita mau tetap satu hati untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Mari saudara, kita siapkan hati kita, memberi setiap pujian penyembahan yang terbaik hanya bagi nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Haleluya. Haleluya. Kau baik Tuhan. Pujian syukur hanya bagi nama-Mu Yesus. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemana ku bawa hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia
kami akan mendengarkan firman Tuhan. Berbicara lewat hamba-Mu apa yang Kau ingin sampaikan. Karena firman-Mu adalah menjadi kekuatan dalam kehidupan kami. Memberkati hamba-Mu yang menyampaikan firman. Puji Tuhan, haleluya. Jemaat dikasih Tuhan, kita kembali bertemu pada siang hari ini dalam ibadah online karena terkondisi dengan diperpanjangnya peraturan diberlakukan PSBB atau PPKM, pembatasan pergerakan kegiatan masyarakat. Dalam prinsip kita sebagai anak Tuhan tidak mengurangi kuasa Tuhan dalam setiap pribadi saya dan saudara, sehingga pastikan bahwa kita semua ada di dalam berkat Tuhan. Jemaat Kanaan, Jemaat Eleos, bersama-sama kita menikmati kebenaran firman Tuhan pada kesempatan ini. Kita membuka Alkitab kita, terambil kembali di dalam 1 Raja-Raja pasal yang ke-17 ayatnya yang ke-15. 1 Raja-Raja 17 ayat 15. Saya baca buat kita. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Tepung dalam tempayan itu tidak habis dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Minggu yang lalu kita sudah membahas tentang bagaimana kita merespon, kita peka untuk melihat mujizat Allah terjadi, di mana terambil dari kitab Keluaran pasalnya yang ke-15 ayat 26, di mana mujizat Tuhan terjadi, dan itu pun menjadi doa kita semua dengan suatu contoh yang telah kita ambil, yaitu dalam pembacaan yang sudah saya bacakan tadi, di mana ada respon dari seorang wanita janda di Sarfat ketika menghadapi krisis, menghadapi situasi, tetapi apa yang diperintahkan oleh Nabi Elia itu dia respon, dia peka. Nah, poin saat ini dalam ibadah online Jemaat GPD dan Jemaat GPD Kanaan dan GPD Elos, dalam kesempatan ini kita coba membahas dari hal dikatakan di sini, lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan. Kata berbuat ini artinya melakukan. Sama dengan petunjuk, rekomendasi firman Tuhan, Keluaran pasal 15 ayat 26 waktu yang lalu. Ya, berbuat artinya itu melakukan. Kata berbuat di sini atau melakukan, saya menemukan beberapa catatan. Pertama, melakukan ini berarti menunjuk kepada satu pribadi yang patuh. Ya, melakukan tidak mungkin kalau dia tidak patuh kemudian dia melakukan. Jadi melakukan ini adalah suatu bentuk kepatuhan, dia patuh. Dia menurut, ya. Kemudian pengertian lain daripada patuh selain menurut adalah
mudah dilatih. Kalau berbicara dilatih, sekalipun tidak mengerti apa-apa, tetapi nurut, mau dilatih. Sampai akhirnya mengerti, paham, bahkan menjadi ahli. Karena mau dilatih. Itulah kata patuh. Nah, perempuan janda di Sarfat, ya, dia melakukan firman Allah. Jadi pembahasan kita pada siang hari ini berbicara dari hal melakukan. Melakukan itu mempunyai makna pertama, patuh. Ya, menurut, mudah dilatih. Haleluya. Sejauh mana kita sebagai anak Tuhan melakukan patuh terhadap firman Allah? Ya. Mari bersama-sama jemaat yang dikasihi Tuhan. Tuhan menginginkan iman kita, pengiringan kita kepada Tuhan, menjadi umat Tuhan yang patuh, yang menurut, yang mudah dilatih. Sehingga akibat dari semuanya itu, firman Allah memberitakan, menjelaskan, maka perempuan dan disaksikan langsung oleh hamba Tuhan Elia serta anak dari perempuan ini, mereka tidak dibiarkan oleh Tuhan, disaksikan langsung oleh Elia. Ya, inilah hasil daripada orang yang melakukan firman Allah dalam pemeliharaan Tuhan, dalam mujizat yang Tuhan lakukan, karena kita mau melakukan firman Allah, mau melakukan perintah Tuhan. Ya. Dan terbukti dalam masa yang krisis, seperti yang kita boleh lewati di masa-masa yang susah, yang sulit ini, Tuhan menjamin, dan puji Tuhan, kita ada sampai saat ini. Semua karena kebesaran anugerah Tuhan. Yang berikut, pengertian dari melakukan adalah, kalau dia melakukan, tadi kita sudah bahas, patuh, menurut, mau dilatih, ya, mau dilatih. Kedua adalah komitmen. Melakukan itu berarti bentuk suatu komitmen. Komitmen itu adalah ikatan perjanjian. Haleluya. Jadi pembahasan kita, firman Allah di tahun yang kita jalani 2021 ini, bagaimana kita untuk melihat karya Allah, mujizat Allah, kuasa Allah terjadi. Harus kembali, back to the Bible, kembali kepada firman Allah. Ya. Kita harus mendengar dengan sungguh-sungguh. Kita sudah bahas pada hari Minggu yang lalu. Yang kita sudah melihat itu adalah bentuk dari respon. Ya, kedua, ada kepekaan ketika firman Allah itu datang. Dan saat ini kita bahas tentang tindak lanjutnya adalah melakukan firman Allah. Melakukan firman Allah, contoh dari janda di Sarfat. Ya, kalau berbicara janda kan dia adalah melakukan, bertugas dalam kemandirian sendiri. Ya, dia harus berjuang. Ya, tanpa siapa-siapa lagi. Jadi suatu tingkat kesulitan yang tidak umum, tetapi kesulitan yang harus dihadapi sendiri. Tetapi dalam hal ini tidak ada alasan, tidak ada rumus untuk dia menolak melakukan firman Allah.
firman Allah dia lakukan, berarti melakukan adalah komitmen. Jemaat yang dikasih Tuhan, apa komitmen kita dengan Tuhan? Ya, dan Tuhan pasti melakukan mujizat apabila kita berkomitmen dengan Tuhan. Ya, ada banyak contoh di dalam Alkitab, misalnya komitmen yang mendatangkan berkat, keuntungan. Ya, contoh Abraham, Kejadian pasal 22 ayat 17. Abraham melakukan sebagaimana apa yang firman Allah katakan. Komitmen dia lakukan. Ya. Musa, Bilangan pasal yang ke-12 ayat yang ke-7. Semua yang kita bangun dengan komitmen berarti ada sesuatu yang pasti akan terjadi. Ya. Komitmen kita sebagai jemaat untuk bergereja seperti apa? Kalau kita berkomitmen dengan Tuhan, itu adalah hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Itu pasti jelas kita harus lakukan. Misalnya, Tuhan, saya berkomitmen. Saya mau meninggalkan cara saya. Saya mau hidup menurut kehendak-Mu. Saya mau tinggalkan cara dan masa lalu saya. Sebagaimana Engkau kudus ya Allah, maka kami sebagai jemaat-Mu kuduskan kami. Itu kan komitmen. Ya. Di tahun 2021 ini saya mau berubah Tuhan. Kalau yang lalu saya kurang peduli. Ya. Sekarang Tuhan, ubahkan saya. Itu kan komitmen. Perikatan perjanjian kita dengan Tuhan. Melakukan ya komitmen. Saya mau hidup lebih lagi bertambah-tambah di dalam Engkau. Itu komitmen. Seperti tadi, Abraham mengalami janji kuasa dan berkat Tuhan. Musa, penyertaan Tuhan luar biasa. Dan lain-lain. Pertanyaannya, bagaimana komitmen kita secara bergereja? Saya bersyukur mendapati dan menjumpai jemaat-jemaat yang berkomitmen di dalam gereja. Dalam hal apa? Pelayanan sekalipun sekarang terkondisi dengan online, tapi jemaat tetap berkomitmen berdoa di tempat masing-masing. Ya, kemudian melakukan latihan-latihan dan seterusnya. Masih berpikir tentang bagaimana untuk kita semakin maju ke depan. Ini kan komitmen kita dalam gereja. Ya. Sehingga ayat-ayat ini bisa menjadi kekuatan moral kita bersama. Untuk kita tetap maju. Sebagaimana yang dicatat di dalam Alkitab. Ya. Kalau kita berkomitmen dalam bergereja, berarti di sana ada pemimpin, di sana ada yang dipimpin. Ya. Benar adalah Yesus sebagai gembala agung. Tetapi di dalam persekutuan, di dalam berjemaat, di dalam bergereja. Ya. 1 Petrus pasal 2 ayat 25. Gembala agung adalah Yesus. Tetapi gembala yang dipercayakan dalam kawanan domba-domba yang ada adalah gembala yang melayani. Ya. Oleh sebab itu, ini merupakan suatu unsur keterkaitan kita untuk melihat karya Allah bisa bekerja dalam hidup saya dan saudara. Tidak ada cara lain. Nafas dan jiwa iman seorang percaya kepada Tuhan melakukan firman Allah yang adalah unsur patuh, menurut, mau dibimbing, mau dilatih sampai menjadi mahir, menjadi ahli. Kedua, komitmen. Komitmen kita dengan Tuhan. Komitmen kita untuk bergereja. Merupakan suatu ikatan perjanjian kita dengan Tuhan
kita dengan gereja. Ya, mari bersama-sama kita bangun hal ini. Kita melakukan hal itu berarti kita melakukan firman Allah. Kita berkomitmen, kita patuh berarti kita melakukan firman Allah. Sekalipun kita terpisah, kita berdoa supaya semua hal yang kita alami ini kembali akan menjadi normal sebagaimana biasanya. Seizin Tuhan. Ya, karena ini masih diperpanjang sampai tanggal 8 Februari. Kita berdoa, kita terus bangun komitmen kita. Ya, jauh di mata, tapi dekat di hati. Kita terus bertugas di dalam melayani Tuhan. Sekalipun mungkin orang lain tidak bisa lihat, tetapi Tuhan bisa lihat. Apa yang kita pikirkan, dan apa yang kita komitmen dengan Tuhan, dan apa yang kita komitmenkan dengan sesama bergereja. Mari lakukan itu, Tuhan pasti menolong, memberkati kita semua. Jadilah kita pelaku-pelaku firman Tuhan. Patuh, menurut, mudah dilatih, dan yang terakhir adalah komitmen. Puji Tuhan. Demikianlah kiranya kebenaran firman Tuhan untuk hari ini. Mari bersama-sama kita basuh dalam doa. Terpujilah namamu Bapa. Terima kasih untuk firman-Mu. Engkau kembali telah membekali kami sebagai umat-Mu. Supaya kami menjadi pelaku. Menjadi orang-orang yang taat akan kebenaran firman-Mu. Menurut ajar dan latih kami ya Tuhan. Sesuai maksud dan rencana. Kami berkomitmen secara pribadi dengan Tuhan dan berkomitmen di dalam kami bergereja dan berjemaat. Bapa, mampukan kami semua akhir dari kebenaran firman Allah dan ibadah kami siang hari di doa kami. Berkatilah pemerintah kami, bangsa kami, berkati semua jemaat yang ada, berkati semua usaha, bisnis, pekerjaan, mata pencarian, apapun cita-cita dan studi diberkati. Setiap pribadi dan rumah tangga dalam nama Yesus. Terima berkat Tuhan. Semua apa yang dikerjakan pada hari ini oleh jemaat Tuhan, kami percaya Engkau balas sesuai dengan janji firman. Dan saatnya mari semua umat Tuhan, arahkan seluruh hidupmu. Haleluya. Haleluya. Terimalah dan nikmatilah berkat yang besar jasmani dan rohani, berkat yang datangnya dari Allah Bapa di dalam sorga, cinta dan kemurahan di dalam Anak yang tunggal, penghiburan, pengentaran, kekuatan oleh kuasa Roh Kudus, memimpin kita, menyertai kita mulai hari ini besok sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Selamat siang. Tuhan Yesus memberkati. Sampai berjumpa lagi. Amin.